Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Ya, di Kiat Sehat awet muda tanpa obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana dong hari ini? Cepet banget rasanya waktu berjalan. Dan sudah sampai pada minggu-minggu terakhir di bulan 5 tahun ini. Banyak PR yang masih belum diselesaikan ya. Mudah-mudahan sih nanti semuanya bisa berjalan sesuai ekspektasi, sesuai juga dengan kondisi kesehatan kita yang senantiasa prima ya. Dan Amelia kembali hadir tentunya bersama pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Bapak Nyoto Setianto. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Aduh kehujanan nih. Kehujanan Bapak? Panasnya minta ampun. Pantesan agak lunturan dikit gitu. Kok hari ini beda sih Pak Nyoto? Iyalah sekarang kan hari Ini temanya apa nih? Oh iya temanya Naruto dulu ya. Naruto dikasih tema kostumnya? Ini Naruto ala Sunda karena pakai gitu. apa namanya tuh? Berarti Akang Naruto ya? Karena ada apa sih namanya ya, belangkon apa udang-udang? Udang ya, itu udang ya. Udang-udang Naruto. Sehat ya Pak Nyoto ya? Sehat lah, walaupun kondisi cuaca itu ekstrim panasnya, tiba-tiba sekarang hujan. Tapi bagus sih hujan daripada panas terus gitu ya. Iya, betul sekali. Benar. Dan hari ini memang kita sih nggak akan bahas mengenai hujan dan panas ya. Iya, benar. Tapi kita lebih bahas mengenai apa sih akibat dari resistensi insulin. Nah, mungkin banyak orang yang belum terlalu familiar ya dengan hal ini. Even kalau bicara insulin biasanya hubungannya dengan penyakit DM ya Pak, diabetes mellitus diabetes gitu. mellitus. Nah nanti seperti apa? Silahkan stay di sini selama 1 jam ke depan. Yang mau nanya boleh 081511 103 103. Jangan lupa ya biar lihat tuh apa sih OOTD-nya Pak Nyoto hari ini. Nah nonton YouTube channel kita dong, juga di Ziman Herbal. Oke, insulin itu berarti hormon ya Pak? Ya sebenarnya insulin itu memang hormon yang diproduksi di organ pankreas. Tepatnya di pankreas itu ada sel beta yang memproduksi insulin, ya kan gitu. Oke. Cuma kan kebanyakan orang salah tanggap nih masalah penyakit diabetes mellitus. Oh, orang penyakit diabetes mellitus itu karena kekurangan insulin kan gitu ya. Itu betul juga untuk diabetes tipe 1. Jadi karena kekurangan insulin itu tidak mampu memasukkan gula ke dalam sel secara optimal. Karena kan insulinnya dikit. Gitu ya. Terus Tapi apa ngaruhnya kalau tidak bisa optimal insulinnya? Ya kekurangan itu dong, energi karena kan gulanya nggak ada gitu kan. Tapi ternyata yang paling parah itu adalah resistensi insulin. Insulinnya diproduksinya cukup, ya kan, bahkan bisa poya-poya, insulinnya cukup lah, pankreas baik-baik saja. Cuma selnya itu tidak bisa menyerap gula. Karena waktu insulin mengetuk dinding sel agar menyerap gula, selnya cuek aja gitu loh, bodo amat gitu kan. Resisten itu berarti menolak ya kan. Jadi tok nih saya bawa gula nih, kan kamu butuh gula ke sel tubuh kita. Tapi sel-sel tubuh kita dengan santainya cuek aja, dianggurin. Pernah nggak denger? Emang gue pikirin gitu. Paling juga ojol. Jangan-jangan e-commerce. Ya kan jangan-jangan debt collector gitu. Ya insulinnya udah capek-capek bawa gula dicuekin, udah deh panggilin teman yang lain, bawa tadi insulinnya sedikit, dia bawa rombongan teman-temannya untuk ngetok sel agar menyerap nutrisi, menyerap glukosa atau gula. Tapi tetap aja cuek. Nah itu namanya resisten, jadi dia menolak insulin, jadi disebut resisten insulin. Kok bisa sampai resisten itu karena apa dan apa akibatnya kalau sel itu udah budak resisten sama insulin gitu? Ya mungkin pernah ditolak kali ya. Udah gondok kali lu sih, selingkuh mulu, balik lagi ogah. Iya. Jadi nanti kita bahas deh yang jelas. Begitu insulin bawa gula ditolak sama sel tidak mau menerima gula, kan gulanya mau dibawa kemana? Ya kan? Hubungan kita dong. Iya, hubungan itu kan. Dibawa kemana? Gula yang ku bawa. Insulin ini. Oke. Nah, karena
nggak mau diserap sama sel-sel tubuh kita, karena sel tubuh kita menolak insulin bawa gula tersebut, lama-lama gulanya tetap di dalam darah, ya kan? Terus orang yang udah resistensi insulin itu kan biasanya bawaannya lapar juga ya. Makan lagi karbohidrat, ya kan? Ya. Sama enzim kita berubah menjadi glukosa, insulin bawa lagi, dicuekin lagi. Ya lama-lama gula-gula ini menumpuk, ya kan? Nah, tapi insulin ini begitu menumpuk, dia bisa masukkan gula ini ke dalam otot, namanya glikogen. Bisa juga dibawa ke dalam hati, namanya glikogen. Tapi kalau udah hati sama ototnya penuh juga nih gudang-gudang buat gula, gue dicuekin, gue simpen deh di gudang. Ternyata glukosanya kan kita konsumsi terus tuh, konsumsi karbohidrat. Mau nggak mau dibentuklah berupa lemak adiposa. Oke. Nah, biasanya sih kalau laki-laki lemaknya itu dibentuknya di depan perut. Di perut ya. Makanya sugar daddy itu karena resistensi insulin. Resistensi insulin. Ya set, makanya perutnya nuntut ya. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, jadi stay di sini karena ini kita mesti tahu banget sangat berbahaya buat kesehatan kita. Kita akan lanjut lagi nanti ya setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjutkan lagi Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Resistensi insulin masih jadi tema kita hari ini, dan yang mau nanya boleh 081511 103 103. Anda juga bisa simak siaran kita hari ini selain di radio kesayangan Anda, juga YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Oke, jadi tadi Pak Nyoto sudah cerita bahwa resistensi insulin ini adalah sel yang budak terhadap insulin. Ya kenapa istilahnya jadi budak sih, maksudnya cuek gitu. Jadi udah resisten, sudah nolak. Nah, sebab-sebabnya kenapa ini bisa terus tiba-tiba budak itu kenapa Pak? Karena sering pakai headphone kelamaan. Ya, jadi sering dibohongin gitu ya sama insulin. Nih gue bawa gula, ternyata enggak. Sering dibohongin jadi budak aja dah. Gitu. Jadi kan banyak teori ya penyebab kenapa orang itu bisa resistensi insulin. Tapi kan sebenarnya kalau ciri-ciri resisten insulin itu apa? Kenapa orang bisa resistensi insulin? Karena kan resistensi insulin ini adalah risikonya terbesarnya diabetes, karena gula darah kita meningkat. Kalau kita cerita, kurang insulin akibatnya gulanya itu nggak mampu dibawa ke dalam sel, bisa juga. Kan ada yang sampai injeksi insulin. Iya, ya kan. Nah itu karena insulinnya kurang. Jadi yang pembawa gula ke dalam sel nggak ada, gulanya kan tetap dalam darah. Makanya butuh injeksi insulin tambahan agar insulin yang bawa gula itu banyak, ya. Nah itu biasanya diabetes tipe 1. Tapi kalau udah insulinnya cukup banyak tapi tidak mampu masukkan gula ke dalam sel karena selnya budak, itu yang masalah. Namanya diabetes tipe 2 resistensi insulin. Dan ini yang jadi problem, repot juga karena di injeksi insulin ya nggak menyelesaikan masalah. Orang bukan masalahnya di insulin, masalahnya di selnya budak kan gitu. Terus gimana tuh Pak buat nggak budekin, biar nyembuhin budekinnya sel itu dia ya, nyembuhin orang budak gimana? Emang mau dibeliin band-aid semua gitu? Iya, cuma kalau secara teori gitu ya, penyebab utamanya adalah kebanyakan orang itu konsumsi makanan yang banyak sekali mengandung zat-zat yang sebenarnya penyedap makanan gitu ya, tinggi natrium gitu kan, termasuk penyebab rasa ya, micin ya. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung trans fat gitu ya. Nah begitu konsumsi makanan banyak mengandung trans fat, mengandung makanan penyedap yang serba kimiawi itu, begitu masuk ke dalam darah itu dia melapisi sel-sel. Jadi sel-sel itu jadi budak. Oh gitu. Nah, apalagi makanan yang minyak-minyakan yang kaya dengan trans fat, ya kan, acrylamide, itu melapisi sel-sel kita. Akibatnya apa? Akibatnya lama-lama insulin ngetuk pintu untuk minta bukain sel agar menerima gula, nggak dengar. Karena lapisannya terlalu tebal gitu. Nah, kedua juga ada teori bahwa dia punya enzim lipase fosfatasenya itu sudah drop. Karena enzim lipase fosfatase itu yang sebenarnya memecah lemak yang buruk agar bisa dibuang. Nah kita makanan nih banyak mengandung minyak-minyakan, masuk ke dalam lambung kita itu nggak diserap, itu biasanya langsung masuk ke dalam aliran darah. Nah sama si lipase fosfatase ini dipecah menjadi
kolesterol yang baik yang dibutuhkan ya. Tapi lipase fosfatasenya udah nggak ada. Akibatnya minyak ini malah melapisi membran sel, akibatnya sel itu budak, kan seperti itu. Berarti sebabnya budak itu bukan karena lemahnya sel, tapi karena terlalu tebal yang menyelimuti tadi trans fatnya, natrium yang tadi tuh. Jadi dipanggilin juga nggak dengar apa. Ya, jadi bolot gitu. selnya ya kan. Itu sih nggak pakai bluetooth Pak. Iya. Nggak kedengeran terus. Cuma memang faktor risikonya ya. Kalau orang resistensi insulin kan ciri-cirinya lama-lama gulanya berlebih dalam darah dirubah menjadi glikogen oleh insulin, disimpan di otot atau di liver. Nggak mampu lagi dirubah oleh insulin menjadi lemak adiposa. Jadi kalau ada orang udah kelebihan berat badan, di mana banyak lemaknya, di perutnya, di pahanya, di pantatnya, di tangannya, apa segala macam, itu resiko resisten insulinnya besar, ya kan? Gitu. Apalagi banyak lipatan-lipatan itu ya Pak. Hidupnya nggak sehat, ya makan malam masih makan, banyak makan yang mengandung trans fat, banyak makan yang mengandung gluten, banyak makanan yang mengandung natrium tinggi, jarang olahraga, ya kan, terus nenek moyangnya juga ada yang diabetes, turunannya juga kan, terus makannya juga makanan yang manis-manis, sebanyak gula, minumnya teh manis, makan nasinya segentong gitu ya. Nah itu lama-lama ya resisten insulinnya lari ke diabetes tipe 2. Nah biasanya juga ciri-cirinya kalau orang yang melahirkan terus anaknya gede banget itu. Oh? Ya, waktu dia hamil juga ternyata gula darahnya tinggi. Nah itu diabetes gestasional ya. Itu juga resiko resisten insulin yang nanti larinya ke anaknya? Ke diabetes. Oh, ke diabetes. Ya Dulu waktu kan? saya hamil anak yang pertama saya juga gede banget loh Pak. Sampai kayak King Kong. Oh sih. Serius, Iya. beneran. Tapi kan yang penting waktu mau hamil tidak gula darahnya normal kan. Kan ada orang yang itu waktu hamil gula darahnya tinggi, pas selesai hamil itu melahirkan ya. Iya, udah melahirkan. Gula darahnya normal, tapi itu dikhawatirkan nanti bisa resistensi insulin, nanti lama-lama malah diabetes tipe 2. Tapi ya ujung-ujungnya sih kebanyakan orang yang punya masalah resistensi insulin itu balik lagi ke penyakit stres. Oh. Jadi orang yang stres berkepanjangan ya kan, itu menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu merubah semua sistem hormonal. Akibatnya malah merubah sistem enzimatis seperti lipase fosfatase. Iya, lama-lama selnya budak. Begitu selnya budak, insulin bawa gula dicuekin karena kitanya sendiri yang stres. Karena kita stres, sel-sel tubuh kita mungkin ikut-ikutan stres. Ternyata stres itu memicu banyak sekali penyakit ya. Kemarin sindrom itu juga karena stres. GERD juga karena stres ya. Jadi ya kenapa mesti stres sih Pak? Iya, ngapain sih buat stres ya? Jadi sel-sel kita ikut-ikutan stres. Lama-lama sel kita budak, tidak mampu memetabolisme glukosa di dalam sel. Akibatnya ya resisten. Nanti kita bahas lagi. Jadi bagaimana biar nggak stres ya? Kenapa mesti stres? Alah amda kita juga stres ya nggak sih? Iya. Ya wes, nanti kita bahas lagi ya. Gym Lovers ya. Kita kembali lagi setelah nih lagu yang ini nih. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Stres jauhin ya. Pokoknya nggak usah stres karena stres ini menjadi sumber penyakit. Banyak banget penyakit yang disebabkan karena stres, termasuk resisten insulin. Ini juga bisa memicu stres, bisa memicu penyakit ini. Mungkin karena orang stres tuh bawaannya makan kali ya. Jadi Masa stres makan sih ada mungkin yang stres makan, tapi ada nangis mulu, gitu ya. terus stres nangis mulu, bete, gabut gitu kan. Iseng biasanya gitu sih. Ya kalau stresnya ngitung duit sih nggak apa-apa ya, kalau stres hitung duit ya. Aku juga mau stres mulu kalau tapi ngitung doang ya. Iya. Oke, masih ada Nina Amelia dan Pak Nyato Sianto, pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kita masih bahas resistensi insulin. Ya betul. Jadi kan penyebab dari resistensi insulin itu kan diantaranya stres ya kan, konsumsi makanan karbohidrat tinggi yang banyak gulanya ya kan, terus juga ternyata konsumsi obat-obat kortikosteroid. Nah, apa itu kortikosteroid? Jadi obat pereda nyeri juga sih, inflamasi ya, tapi jenisnya kortikosteroid. Nah ini biasanya disebut dengan obat dewa ya, karena semua ketidaknyaman dalam tubuh kita kalau konsumsi obat kortikosteroid menghilang rasa sakit atau pereda nyeri, kan sakitnya sembuh, Nyerinya hilang, nyerinya hilang, tapi ketidaknyamannya hilang,
pegel-pegel kortikosteroid, ya kan? Nyut-nyutan kortikosteroid, sakit gigi kortikosteroid, ya kan? Ternyata itu kalau keseringan obat-obat seperti itu, misalnya dexamethasone lah ya, itu kan nggak boleh dikonsumsi terus-menerus. Itu lama-lama kita kena penyakit resistensi insulin. Kita punya sel tidak lagi mampu menyerap gula. Insulin bawa gula dicuekin karena gara-gara si obat kortikosteroid ini. Cuma kan banyak orang kena penyakit seperti autoimun ya, yang kata secara medis kan gak ada obatnya, mau nggak mau cuma dikasih penghilang rasa sakit yang jenisnya kortikosteroid. Contoh sakit radang sendi lah, rheumatoid arthritis kan, kasih aja kortikosteroid gitu kan. Nah akibatnya karena bolak-balik minum itu, karena sendinya nggak sembuh-sembuh, nanti lama-lama dia gemuk, obesitas. Karena kan selnya resisten, gula dalam tubuhnya dirubah menjadi lemak. Nah lama-lama setelah dia obesitas, lama-lama jadinya banyak gula dalam darah, lama-lama jadi diabetes. Nah begitu dicek HbA1c, gula ikatan di dalam hemoglobin lewat dari 6/6 ya. Kalau di bawah 6, 6,5 masih di bawah 6, di bawah 6,5 lah ya. Itu di atas itu udah kena diabetes. Oh ternyata kadar ikatan gula yang diikat oleh hemoglobin di atas 6,5 udah diabetes lah kan gitu. Jadi yang paling bagus itu ngecek gula darah itu bukan sekedar gula darah puasa dan tidak puasa, tapi HbA1c-nya. Dan biasanya orang yang punya masalah resistensi insulin itu di atas 40 tahun. Oh gitu. Iya. Karena memang sistem metabolisme karena kan bagus. orang umur 40 tahun kan udah mapan, makannya pasti makan di makanan yang siap saji, restoran enak, ya kan, kemana-mana pakai mobil. Oh berarti buat orang-orang golongan the have berarti ya, bukan cuma usia 40 kalau 40 tahun ya masih sengsara enggak kali ya. 40 tahun ya kita gimana? Ini umur 40 tahun ya? yang udah mapan, makannya enak terus, kena resisten insulin. Tapi kalau 40 tahun masih gorengan mulu sama aja. Oh iya sama aja ya. Dan gorengan terus. Nasi kecap juga sama aja. Iya. Apalagi stres. Iya. Betul. Sama juga deh kalau gitu ya. Udah 40 tahun gitu ya. Jadi kalau udah gaya hidupnya tidak sehat, olahraga jarang, ngerokok, konsumsinya karbohidrat tinggi, konsumsi gula-gula, ya kan, stres, habis itu bolak-balik obat kortikosteroid, ya udah pasti deh resistensi insulin, lama-lama diabetes tipe 2, lama-lama penyakitnya banyak. Bayangkan kalau darah kita banyak gula di dalamnya nih, kan dalam darah kita ada lewat pembuluh darah tuh banyak gula. Nah gula itu sifatnya korosif, mengikis pembuluh darah, lama-lama pembuluh darah kita itu timbul trombus, pendarahan. Nah kan mesti ditutup tuh ya pendarahan itu ya. Hati kita lever memproduksi yang namanya lemak LDL untuk nutup luka di pembuluh darah kita akibat si gula kebanyakan. Nah begitu ditutup, mestinya kan kalau udah kering diangkut sama lemak baik atau HDL ya, kolesterol baik. Cuma karena udah banyak gulanya, lama-lama banyak plak di pembuluh darah kita. Ya karena banyak sekali luka-luka akibat si gula tadi. Nah plak itu tembel lagi pakai LDL, tambah lagi LDL. Terus yang kerjanya ngangkutin lemak itu kembali ke liver, lemak baiknya kurang. Lama-lama pembuluh darah kita menyempit. Nah karena menyempit, lama-lama mengeras, jadilah pengerasan pembuluh darah. Ya udah pasti tensi darah kita meningkat karena pembuluh darah kita udah nggak lentur. Iya lama-lama lari ke jantung, lama-lama lari ke ginjal, lama-lama lari ke saraf, lama-lama lari ke otak. Nah capek deh. Jadi orang yang udah banyak penumpukan gula dalam darah, ya kan banyak orang yang sakit Alzheimer, demensia gitu ya. Kemarin artis Hollywood yang terkenal tuh, saya suka ada film-filmnya si Bruce Willis tuh. Bruce Willis yang film Die Hard itu kan. Sekarang itu Yayang itu jadi bego gara-gara Alzheimer. Udah lupa segala sesuatu. Sebetulnya tuh aku putusin sih. Ya gitu ya. Nanti kita lanjutkan masalah Bruce Willis ya. Stres kan dia. Oke deh, gear dikit boleh lah ya. Kita kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pokoknya jangan lepas ya siaran radio kesayangan Anda ini, khususnya untuk talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Soalnya banyak banget ya ilmu-ilmu daging mengenai dunia kesehatan yang kita bahas bersama Pak Nyoto yang hari ini lagi jadi
Akang Naruto. Iya. Akang. Nggak pakai udang-udang ya. Udah. Kalau Akang berarti harusnya Neng ya? AA dong. Oh AA. Oh Iya. kalau Akang itu dari mana? Akang juga sama sih. Ya Akang sama AA. Oh ya. AA. Ada pertanyaan nih Pak Nyoto. Oke. Dari Ibu Suprapti, selamat siang Pak Nyoto. Saya Ibu Suprapti, udah rutin minum Ziman tiap hari loh Pak. Tapi kok kaki saya sering banget kram ya Pak? Saya tuh Pak, kadang minum susu kedelai. Apa susu kedelai berpengaruh juga sih Pak buat kram-kram kaki? Kalau susu kedelai itu sebenarnya bagus ya untuk kesehatan. Cuma yang jadi problem itu kedelainya. Karena kan kalau kedelai itu kedelai yang memang ditanam di lokal di Indonesia ini pasti kedelai yang aman. Cuma kalau kedelainya itu bahan bakunya impor, kebanyakan kedelai impor itu masih rekayasa genetik, disebut genetically modified organic. Jadi kalau kita bikin susu kedelai dari sumber bahan baku kedelai yang impor yang rata-rata adalah rekayasa genetik, itu pasti mengganggu keseimbangan hormon kita karena kayak fitoestrogennya itu berlebih dari rekayasa dari genetik kedelai itu. Oh gitu. Iya, jadi ya kalau seandainya kedelainya kita tahu pasti itu kedelai yang ditanam sama petani lokal nggak masalah. Cuma kalau kita nggak tahu itu sumber bahan bakunya kedelai yang import atau kedelai yang rekayasa genetik itu yang tak khawatirnya merusak sistem keseimbangan hormonal kita terutama hormon androgen, estrogen, progesteron gitu kan. Jadi ngaruh ke kram-kram gitu. Ya kalau kram-kram itu kan faktornya juga banyak, kurang olahraga misalkan. Kurang gerak juga mungkin juga pola makan seperti itu. Jadi bukan karena susu kedelai yang bikin kram. Itunya juga kurang tahu karena kita kan nggak tahu susu kedelai yang jenis apa. Susu kedelai itu sebenarnya bagus, nggak masalah. Nah kemudian kalau kita mau terhindar dari kram-kram tersebut ya konsumsi Zimannya kalau bisa intensif minimal 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore. Iya, tapi ini Ibu Suprapti bilang sudah rutin konsumsi Ziman loh Pak. Ya, cuma kan dosisnya ya. Ya rutinnya tapi seberapa? Paling sehari sekali. 5 tetes harusnya cuma pagi atau 5 tetes hanya 5 tetes malam kalau bisa ya minimal sehari 3 kali gitu. 3 kali masing-masing 5 Iya. tetes. Jadi bukan masalah susu kedelainya sih ya. Ya, kita itu mesti cari tahu juga. tahu dulu. Emang bisa gitu Pak kalau misalnya kita beli susu kedelai, kita tanya sama penjualnya, emang kedelainya GMO enggak? Ya, ini keledai apa kedelai ya? Repot ya. Iya. Oke, Ibu Partini selamat siang Pak Nyoto mau nanya nih. Saya tuh sama dokter Pak disuruh menurunkan berat badan karena saya punya radang sendi. BB saya 61. Ini masih suruh nurunin. Ziman bisa nggak sih Pak buat turunin berat badan? Ya kalau untuk menurunkan berat badan itu nggak sesederhana itu ya, karena kan untuk menurunkan berat badan itu tubuh kita harus membakar lemak kita dulu, ya dong. Kedua kalau tidak dibakar lemak tubuh kita ya gimana turun berat badan? Kalau cuma kita menjaga pola makan, ada yang dietnya ketat, tapi metabolismenya udah lambat kan repot. Jadi ya konsumsi sesuatu yang sifatnya termogenetik bisa untuk membakar lemak. Ya, kan ada tuh yang namanya teh hijau, kopi hijau, ya kan itu terkenal tuh. Tapi kalau minum itu jangan saat perut kosong, ya kan. Dan konsumsi karbohidratnya itu dikurangi. Jadi nasinya mesti dirubah. Kan banyak tuh sekarang nasi-nasi yang terbuat dari porang ya. Itu kan karbohidratnya nggak ada. Porang apa sih Pak? Porang itu seperti kentang atau seperti umbi-umbian lah ya. Tapi dibikin jadi nasi ataupun nasi yang indeks glikemiknya rendah. Habis itu kita harus membentuk otot karena lemak bisa dibakar kalau ada otot. Jadi ya kita mesti diet pola makan. Kan ada banyak sekali diet yang kayak si Deddy Corbuzier tuh. Jendela makannya sehari cuma makan 8 waktunya cuma 8 jam sisanya puasa. Tapi kan walaupun kita puasa mesti cukup gizi, nutrisi, diantaranya protein dan mineral dan termasuk asam amino dan asam antioksidan. Jadi kalau kita diet, minum Ziman itu membantu agar tubuh kita tetap sehat kala diet. Jadi kalau orang ingin turun berat badan tanpa diet, tanpa olahraga, tanpa bakar lemak, ya hanya mengandalkan Ziman tidak bisa. Jadi orang yang diet, orang yang olahraga, orang yang bakar lemak, konsumsi Ziman tubuhnya lebih cepat untuk lebih turun dibandingkan hanya mengandalkan diet aja, atau hanya olahraga saja, atau hanya bakar lemak saja, ya kan? Kalau bakar lemak kan misalnya ada tuh yang minum jeruk nipis, ya kan? Jeruk nipis itu kan juga untuk bakar lemak. Habis itu
konsumsi teh hijau. Ya kan itu juga untuk membakar lemak. Habis itu dia olahraga untuk membakar lemak. Olahraga beban itu bakar lemak. Olahraga lari bakar lemak. Tapi ya kalau udah gemuk ya jalan aja susah, apalagi jangan lari deh ya. Beban dulu gitu ya. Gelundung. Nah, habis itu diet yang paling penting. Pola makan dibatasi. Nah, begitu konsumsi Ziman yang tadinya laparnya membabi buta, laparnya bisa ditahan karena mengandung antioksidan, mengandung zat-zat mikronutrien yang sangat dibutuhkan tubuh seperti itu. Gitu. Jadi coba dilihat lagi Bu Prati ya. Kalau memang dokter menyarankan Anda untuk turunkan berat badan, yang diturunkan. Harus, karena nanti kasihan dong. Kita punya sendi-sendi itu yang mestinya berat badan ideal kita, misalnya saya nggak tahu sih tinggi tubuhnya berapa ya. Kalau seandainya berat badan kita nggak ideal, kan radang sendi kita itu, sendi kita menahan beban tubuh yang sangat berat itu kan lama-lama aus dia tulang rawannya. Nah, oleh sebab itu memang dokter menyarankan kalau udah obesitas, kelebihan berat badan, wajib untuk diet, wajib untuk turunkan berat badan. Tadi berat badannya 61, tapi nggak tahu setingginya berapa. Sebetulnya kalau dari sisi berat 61, ya nggak terlalu gemuk ya Pak. Kalau 61 kilo sih kalau 61 kilo tingginya 165 misalnya, ya so-so aja lah ya. Itu sih ya bagus. 170 ya itu bagus. Kalau tingginya 127 ya nggak tahu mana ada gitu. Oke, kita bahas lagi nanti. Tapi kenapa sih Ziman? Kenapa Ziman disebut-sebut? Tenang ya, nanti kita akan bahas lebih jauh setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi makanan-makanan yang sederhana, yang mentah, ya maksudnya nggak banyak harus proses pemasakan yang panjang. Terus jangan stres, ya kan? Asupan betul-betul dijaga. Tidur cukup. Duit cukup. Ya, itu sih biasanya sehat ya. Itu pasti jauh dari resisten insulin. Kalau yang begitu selnya nggak budek Pak, gitu Pak. Langsung tiung-tiung denger bisikan pun denger ya. Jadi kalau kita ingin terhindar dari masalah resistensi insulin yang nanti larinya ke obesitas, diabetes mellitus, dan sindroma metabolic disorder, ya kita harus jaga pola hidup kita, makan makanan sehat, jangan stres, tidurnya cukup, ya jangan kurang tidur. Kemudian juga kita konsumsi, jauhi makanan-makanan yang menyebabkan resistensi insulin, jauhi stres ya. Dan yang paling penting konsumsi Ziman rutin 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam ya. Tapi kalau udah punya gejala resistensi insulin tuh, misalnya ya, kalau orang punya gejala resistensi insulin kan biasanya dia cirinya gimana tuh, ciri-cirinya yang ada yang kegemukan, obesitas, perutnya maju ke depan, lingkar perutnya itu gede ya kan. Kalau pria atau wanita lingkar perutnya gede atau pahanya kalau wanita gede bentuknya apel atau pir, takutnya resistensi insulin. Kemudian di lipatan di leher atau lipatan di mana itu warnanya gelap ya. Dan kadang-kadang ada bintil-bintil kecil-kecil gitu. Nah, kalau ada bintil-bintil kecil itu bisa ada genetis ya, bisa juga itu gejala resistensi insulin. Yang kayak kutil-kutil kecil tapi banyak gitu ya, namanya skin tag. Itu juga gejala resistensi insulin. Ya berarti gula kita udah nggak bisa masuk ke dalam sel lah gitu ya. Takutnya nanti diabetes. Jadi kalau ada masalah seperti itu segera konsumsi Ziman, gaya hidup sehat, olahraga teratur, turunkan berat badan agar tidak menjadi diabetes tipe 2 yang resistensi insulin, metabolik kita udah keburu rusak. Tapi kalau udah kelanjuran gimana? Ya konsumsi Zimannya nggak boleh cuma 5 tetes pagi atau 5 tetes malam. Kalau perlu 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. HbA1-nya cek dulu. Misalnya HbA1c-nya ternyata dicek, 8, tinggi banget nih. Konsumsi Ziman rutin, gaya hidupnya diperbaiki, tidak merokok, hindari makanan karbohidrat tinggi, makan makanan sehat, olahraga teratur. Nanti bulan depan cek lagi, moga-moga dari 8 turun, misalnya jadi 7. Konsumsi Ziman rutin lagi, lalu pola hidup sehat lagi, moga-moga turun lagi di bawah 6,5. Nah, berarti kita sudah terhindari jauh dari kerusakan metabolik yang bisa mengakibatkan penyakit jantung, stroke, ya kan? Ginjal, akibat gula darah kita ketinggian. Jadi konsumsi Ziman itu adalah makanan yang sangat membantu sekali untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Dan bagi mereka yang ingin awet muda, ya konsumsi Zimannya sejak muda.
Jangan pas udah umur tua, udah banyak penyakit baru pingin awet muda minum Ziman. Udah kasep kali ya. udah terlambat. Tapi kalau memang dengarnya baru sekarang Pak, itu kalau udah dengarnya daripada sekarang tidak, ya. daripada tidak, ya kan mendingan tobat sekarang daripada tidak betul, dengan betul, konsumsi betul, Ziman. Ya memang ini direkomendasikan sekali karena kandungan-kandungan yang ada di Ziman ini adalah kandungan herbal Iya. yang sangat bermanfaat buat kesehatan. Ada mengkudu, ya, Iya, ada betul. pegagan, terus ada apa lagi Pak? Ada delima, ada kulit manggis, ya kan, dan semua herbal-herbal yang punya efek penyembuhan diekstrak 2 kali double dengan difermentasi terlebih dahulu sehingga zat aktifnya itu sangat pekat sekali antioksidannya. Nah, itu sangat membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Oke, Karena kan kalau orang yang udah kena apa namanya tadi resistensi insulin ya, itu kan bisa kena masalah ke penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer. Kalau ke sistem saraf pusat seperti tadi yang saya ceritakan Bruce Willis tadi ya, bisa ke demensia ataupun stroke, walaupun demensia ataupun Alzheimer itu penyakit genetis ya. Tapi bisa juga karena kelebihan gula di dalam darah, lama-lama demensia atau Alzheimer. Belum lagi stroke, belum lagi masalah pembuluh darah kecil kita rusak ya kan, sampai ke nefropati, sampai ke ginjal, sampai ke mana, ngeri deh. Makanya jangan kita tidak peduli dengan kesehatan, karena kesehatan itu adalah harta yang tidak ternilai dan kita baru tahu kalau itu ternilai kalau udah kehilangan. Nah, jadi ya nggak ada artinya lah kita investasi kesehatan dengan rajin minum Ziman rutin kalau kita pengen awet muda, segar bugar sampai di usia berapapun. Startnya sekarang juga. Oke, gitu. Ya, karena betul banget kesehatan ini adalah modal utama untuk kita bisa punya kontribusi buat banyak orang. Bisa kebahagiaan kan gitu ya. Dan Ziman ini rasanya sangat nyaman ya, maksudnya tidak pahit, tidak mengganggu. Iya, cuma asam-asam ngangenin aja. Asam-asam ngangenin lah gitu. Ya lumayan 3 hari nggak mandi ya. Iya. Oke, kalau Anda pengen tahu di mana sih belinya Ziman, silakan hubungi radio kesayangan Anda ini atau bisa juga ke marketplace. Oke, Pak Nyoto sudah sampai di akhir dari perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan wawasan ya buat Ziman lovers. Terus buru-buru saja cari Ziman karena ini bisa membantu banget kita buat menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.